Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Fonik, NIM 2110417319. Saya dari kelas M1 jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan membacakan jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah metode penelitian bisnis. Nah, yang pertama, judul proposal saya adalah pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Yang kedua, saya menetapkan judul proposal saya menjadi pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak karena masalah perkembangan dan teknologi dan informasi serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang sangat pesat saat ini sangatlah memberikan dampak pada segala aspek kehidupan manusia. Kemajuan pesat di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan membuat konsep pemasaran modern mengalami pengembangan dengan menempatkan konsumen sebagai perhatian utama. Tuntutan untuk berkomunikasi dengan lancar dan menyampaikan informasi tentunya harus didukung oleh alat komunikasi seperti telepon rumah, handphone atau gadget atau internet. Dilihat dari kondisi persaingannya yang sangat kompetitif dari para produsen dan kemajuan teknologi informasi menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan untuk membeli gadget sesuai fitur-fitur dari kecanggihan teknologinya. Namun, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen pada pembelian produk, terutama mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Yang ketiga, latar belakang adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik atau subjek area penelitian, masalah penelitian yang kita pilih, dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Berikut isi latar belakang pada proposal saya. Masalah perkembangan teknologi dan informasi serta pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang sangat pesat saat ini sangatlah memberikan dampak pada segala aspek kehidupan manusia. Kemajuan pesat di bidang teknologi dan informasi pengetahuan membuat konsep pemasaran modern mengalami pengembangan. Dengan menempatkan konsumen sebagai perhatian utama, tuntutan untuk berkomunikasi dengan lancar dan menyampaikan informasi tentunya harus didukung oleh alat komunikasi seperti telepon rumah atau handphone yang biasa disebut gadget menggunakan internet. Lihat dari kondisi persaingan yang sangat ketat dan kompetitif dari para produsen dan kemajuan teknologi informasi menjadikan konsumen memiliki banyak alternatif pilihan untuk membeli gadget sesuai fitur-fitur dan kecanggihan teknologinya. Era globalisasi dan perkembangan dunia telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan di dunia usaha dalam upaya untuk menembus pasar yang semakin luas. Persaingan yang ketat dalam perdagangan tidak saja menerpa pada satu jenis perusahaan saja, namun juga berlaku pada hampir semua jenis perusahaan. Untuk meraih posisi yang lebih baik, maka setiap perusahaan harus memperhatikan kepuasan konsumen dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Hal ini dapat memberikan keuntungan dalam waktu panjang bagi perusahaan. Keuntungan didapat dari adanya pembelian produk. Kemampuan meningkatkan pembelian produk secara terus-menerus merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemasaran merupakan salah satu aktivitas penting dalam upaya meningkatkan penjualan sebuah produk. Elemen produk, tempat, harga, dan promosi membentuk suatu program pemasaran perusahaan yang disebut sebagai konsep bauran pemasaran. Perusahaan dapat merumuskan bauran pemasaran dengan tepat. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat mengabaikan pendapat atau masukan dari konsumen, karena keberadaan konsumen sendiri mempunyai pengaruh pada pencapaian tujuan akhir perusahaan, yaitu perolehan laba melalui pembelian produk. Hal tersebut menuntut perusahaan perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian produk. Harga merupakan unsur bauran pemasaran yang sifatnya fleksibel, di mana setiap saat dapat berubah menurut waktu dan tempatnya. Harga yang ditawarkan oleh perusahaan cukup setara dengan harga pesaing dan relatif sedikit lebih mahal untuk merek produk iPhone. Namun harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk tersebut. Harga bukan hanya angka-angka yang tertera di label suatu kemasan atau rak tuk, tapi harga mempunyai banyak bentuk dan melaksanakan banyak fungsi. Sewa rumah, uang sekolah, ongkos, upah, bunga, tarif, biaya penyimpanan, dan gaji semuanya merupakan harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa.
Nah, yang keempat, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain. Yang pertama, adakah pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen mahasiswa UPB? Yang kedua, adakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen mahasiswa UPB? Yang ketiga, adakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen mahasiswa UPB? Nah, yang kelima, bersumber dari rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Yang kedua, mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen Universitas Pancabakti Pontianak. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian iPhone pada konsumen mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Nah, yang keenam, teori yang saya gunakan untuk mendukung penelitian saya adalah menurut Klotter dan Armstrong, keputusan pembelian konsumen adalah membeli merek yang paling disukai dan berbagai alternatif yang ada. Tetapi, dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Faktor pertama adalah sikap orang lain dan faktor kedua adalah faktor situasional. Nah, yang kedua, menurut Suharno menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen adalah tahap di mana pembeli telah menentukan pilihannya dan melakukan pembelian produk serta mengkonsumsinya. Pengambilan keputusan oleh konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk diawali oleh adanya kesadaran atas kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, jika sudah disadari adanya kebutuhan dan keinginan, maka konsumen akan mencari informasi mengenai keberadaan produk yang diinginkan. Proses pencarian informasi ini akan dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan produk yang diinginkan. Dari berbagai informasi yang diperoleh, konsumen melakukan seleksi atas alternatif yang tersedia. Yang ketujuh, berikut 3 penelitian terdahulu yang mendukung penelitian saya. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Kusadi 2012 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian. Studi kasus pada konsumen yang melakukan pembelian di Indomaret Sedati Sidoarjo. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Bekti Setiawati 2006 dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Kepuasan Pembelian Kerupuk Rambak Dwi Joyo di Desa Penanggulangan Kecamatan Pegadon. Penelitian oleh Olivia Tiara Risbar, pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan konsumen. PT Trikomsel OK Tbk Palembang. Nah, yang kedelapan, saya membuat kerangka berpikir dengan harga yang menjadi variabel X1, promosi menjadi variabel X2, dan variabel Y-nya keputusan pembelian. Penetapan sejumlah nilai kepada konsumen dan dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk dipasarkan dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk iPhone yang ditawarkan kepada mereka akan mempengaruhi keputusan pembelian mereka, yang dimana pembeli telah menentukan pilihan mereka terhadap produk tersebut. Nah, yang kesembilan, saya menghipotesiskan yang pertama, ada pengaruh antara harga dan keputusan pembelian produk. Yang kedua, ada pengaruh antara promosi dan keputusan pembelian produk. Nomor 10, metode penelitian proposal ini memiliki 3 jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu atau lebih tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. B. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan satu variabel atau lebih dengan menggunakan sampel. C. Penelitian asosiatif adalah yang bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel atau lebih. Populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdinatas. Objek atau subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen mahasiswa Universitas Pancabakti Pontianak. Sampel. Menurut Sugiono, sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Terdapat berbagai cara dari teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner, yang kedua dokumentasi, yang ketiga observasi, yang keempat wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Nah, yang ke-11, menurut saya variabel yang ada pada proposal saya yaitu variabel independen, harga dan promosi. Variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Berarti saya menggunakan dua variabel dalam proposal saya. Nah, kita masuk pada soal bagian B. Pada video pertama, topiknya metodologi penelitian. Pembicara Profesor Dr. I.R. Bambang Juanda, MSI. Misalnya kita ingin mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Contoh pengumpulan data sekunder yaitu melakukan tinjauan pustaka dan teori ataupun penelitian terdahulu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat wajib pajak adalah: yang pertama, penegakan hukum, yang kedua, tingkat pendapatan, yang ketiga, tingkat pendidikan. Contoh pengumpulan data primer. Yang pertama menggunakan metode survei, yang kedua menggunakan metode eksperimen atau percobaan. Pada metode eksperimen memiliki prinsip yang pertama, ulangan, supaya tidak hanya menjadi sebuah kebetulan saja. Yang kedua, randomisasi atau pengacakan. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Nah, manfaat dari menonton video pertama, saya dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pengumpulan data dan menggunakan data sekunder dan primer. Pada video yang kedua, topik variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Dengan pembicara Timotius Duha, SEMM. Variabel terpopuler untuk manajemen sumber daya manusia adalah motivasi dan kinerja. Area penelitian dalam sumber daya manusia adalah: yang pertama, hubungan ketenaga kerjaan. Variabel-variabelnya: aktualisasi diri, gaji atau upah, insentif, keseimbangan keluarga dan pekerjaan, kompetensi, latar belakang pendidikan, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, pengembangan karir, profesionalisme, promosi jabatan, dan tingkat pendidikan. Nah, yang kedua, keorganisasian. Variabel-variabelnya: budaya organisasi, efektivitas kepemimpinan, jenis pekerjaan, kepemimpinan, kinerja, pendelegasian tugas, pendidikan dan pelatihan, penempatan kerja, pengawasan, produktivitas kerja, prosedur kerja. Nah, yang ketiga, dinamika pekerjaan. Variabel-variabelnya: beban kerja, budaya kerja, disiplin, kebosanan kerja, kelelahan kerja, konflik, lingkungan kerja, motivasi, mutasi pekerjaan, rekan kerja, dan yang terakhir, stres kerja. Yang keempat, orang dan pekerjaan. Variabel-variabelnya:
efikasi diri, harga diri, kepuasan kerja, kinerja, komitmen, organisasi, kualitas kerja, loyalitas, prestasi kerja, dan semangat kerja. Manfaat saya menonton video yang kedua adalah saya dapat mengetahui dan menentukan apa saja dan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian manajemen sumber daya manusia. Nah, pada video yang ketiga, topik variabel-variabel penelitian dalam manajemen pemasaran. Pembicara Timotius Duha, SEMM. Variabel-variabel terpopuler terbagi dalam 6 fokus utama. Yang pertama, produk yang memiliki variabel quality level, warranties, branding atau brand image, brand utility, brand equality, packaging design, design effectiveness, product usefulness, product innovation yang membahas bagaimana produk itu tercipta dari inovasi, innovation product yang membahas bagaimana produk itu dirubah menjadi bentuk lain atau hasil lain karena inovasi, product durability, product accessories, product aesthetic, product attribute, diferensiasi produk, kategori produk, segmentasi produk. Nah, yang kedua, harga. Variabel-variabelnya, price level, terms atau jangka waktu pembayaran, discount level, discount frequency, cashback, allowance, selling price, price skimming, price expectation, price policy, reference price consumers, free gift, production cost, price differentiation, price leaning, price bundle, price tag, single zone pricing. Nah, yang ketiga, place. Variabel-variabelnya, exposure, intermediaries, storage, channels, store name, store atmosphere, in-store layout, self-design, storage condition, required storage space, storage policy, storage strategy, layout design, store environment, shelf level, dan shelf placement. Nah, yang keempat, promotion. Promotion blend, sales people atau sales person, advertising, sales promotion, publicity, transportation, promotion cost, service quality, after sales service, pick up service, assurance, sales promotion goal, promotion expectation, dan marketing intermediates. Nah, yang kelima, marketing strategi. Variabel-variabelnya, segmentation, targeting, positioning, alliances, competition, joint ventures, user trials, penetrasi pasar, pengembangan pasar, saluran distribusi, endorsement, guerrilla marketing, suitable promotion policy, price increase, market orientation, perceived service quality, corporate branding, grocery shopping, customer segmentation, marketing campaigns, purchasing power, call to action, content offers, dan competitors. Yang keenam, people opinion. Variabel-variabelnya, behavior, intention, consumer price, perceived risks, price sensitivity, purchase decisions, pattern of buyers, consumers, price judgment, hedonic shopping motives, brand extension attitude, event experiences, determinant of planet, impulse buying, culprit phenomena, customer perception, purchasing quality decision, minat beli, keputusan pembelian,
kepuasan konsumen, loyalitas pelanggan, selera konsumen, keinginan membeli, dan consumer consciousness. Manfaat saya menonton video yang ketiga adalah saya dapat mengetahui dan menentukan apa saja dan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian manajemen pemasaran. Nah, pada video yang keempat, topik contoh-contoh judul skripsi manajemen keuangan. Pembicaranya ilmuwan muda. Yang pertama, analisa kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Banten tahun 2014 sampai 2018. Yang kedua, pengaruh perputaran modal kerja dan perputaran total aset terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur subsektor semen yang terdaftar di BEI periode 2011 sampai 2018. Yang ketiga, pengaruh struktural modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Pengaruh pengetahuan keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Serang. Yang kelima, pengaruh economic value added terhadap return saham pada perusahaan manufaktur subsektor otomotif periode tahun 2010 sampai 2018. Yang keenam, pengaruh likuiditas dan pertumbuhan aktiva terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2018. Yang ketujuh, pengaruh pembiayaan madharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011 sampai 2018. Yang kedelapan, pengaruh leverage keuangan dan leverage operasional terhadap earning per share pada perusahaan sektor telekomunikasi di Asia Tenggara periode 2014 sampai 2018. Yang 9, pengaruh rasio profitabilitas dan utang terhadap pertumbuhan laba pada perbankan di Asia Tenggara. Yang ke-10, pengaruh DEBT to assets ratio atau DAR dan debt to equity ratio atau DEB terhadap return on assets ROA perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek pada Asia Tenggara 2014 sampai 2018, dan masih banyak contoh lainnya. Manfaat saya menonton video yang keempat, saya dapat mengetahui contoh-contoh judul skripsi manajemen keuangan. Nah, kita lanjut pada soal bagian C. Tugas-tugas yang sudah saya kerjakan selama saya mengikuti mata kuliah metode penelitian bisnis adalah: yang pertama, meringkas bab 1 tentang menentukan judul penelitian bisnis yang ditulis Bapak Adi Mursalin, SEMM, yang berupa video. Membaca bab 1 dan bab 2 yang Bapak tulis, kemudian diringkas dan record video. Memberikan 3 komentar video metode penelitian bisnis di Instagram. Membuat kerangka berpikir dan record video. Menonton 5 video dan membuat ringkasan. Memberi komentar terhadap apa yang dilihat dan dibaca. Meringkas materi kelompok acuan. Mengumpulkan tugas metode penelitian yang berbentuk tulisan tangan. Yang terakhir, merekod video proposal penelitian yang sudah ditulis tangan dan membuat PPT-nya. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Terima kasih.